Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah statistika dan probabilitas pertemuan ke-11, kita akan membahas tentang uji validitas. Nah, kalau kemarin kita membahas hal yang lain, yang perhitungan yang memang menggunakan tabel, kalau yang ini berbeda gitu ya. Jadi patokannya tidak menggunakan tabel, tapi memang ada patokan angkanya gitu ya. Nah, validitas itu dibagi dua. Jadi ada internal dan eksternal gitu ya. Sedangkan yang internal itu ada isi dan ada konstruk gitu ya. Isi juga itu dibagi dua, dari tampang dan logis ya. Dari tampilan dan isi logisnya gitu. Apakah sesuai atau tidak. Nah, sedangkan dari sisi eksternalnya ini ada sisi dari kesejajaran atau prediksi ya. Nah, validitas instrumen ini apabila instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur, ya, atau ketepatan, gitu ya. Jadi kalau bisa disebut itu valid, sahih, ya, atau tepat atau cermat. Jadi validasi juga itu yang tadi disebutkan, ya. Jadi kalau perhitungannya secara internal itu lebih kepada hal yang rasional, gitu ya, masuk akal, sedangkan validitas eksternal itu bersifat empiris, jadi bersifat lebih kepada pengalaman ya. Nah, validitas internal atau validitas isi, yang pertama kita membahas internalnya dari sisi isi gitu ya. Nah, dari sisi isi yang tadi disebutkan itu dibagi dua, dari sisi tampang atau tampilan dan dari sisi logis. Nah, validitas isi ya, ini lebih kepada teoritis dan rasional. Jadi bisa masuk akal ya. Nah, jadi lebih kepada kontennya ya. Jadi kontennya, tampilannya itu, keadaannya itu seperti apa, apakah bisa masuk akal atau tidak gitu ya. Jadi terus ada juga validitas konstruk. Nah, kalau validitas konstruk ini disusun berdasarkan rancangan program yang ada. Nah, instrumennya ini berbentuk tes. Jadi untuk ukuran hasil belajar, contohnya nanti kita akan bahas perhitungan hasil belajar siswa gitu ya. Perhitungannya itu seperti apa. Terus membandingkan antara isi instrumen dengan kompetensi yang dikembangkan oleh materi. Terus perlunya kisi-kisi atau dua butir tes dari item. Jadi biasanya ya dan tidak, benar dan salah gitu ya. Itu yang memang bisa diuji validitasnya ya. Terus validitasnya ini kalau secara tampang ini pemeriksaan terhadap item sesuai dengan aspek yang memang dapat diukur ya, dapat diukur. Nah, terus kalau secara logis ini lebih kepada relevansi ya, berdasarkan kompetensi atau kisi-kisi butir tes ya. Nah, terus validitas konstruk juga ini kesesuaian antara variabel yang diukur dengan tinjauan teori yang relevan, yang sesuai ya. Yang sesuai dengan memang yang ditanyakan gitu, soal dan yang akan didapatkan itu berhubungan ya. Terus menggunakan expert judgment atau pendapat ahli gitu ya. Ini atau mungkin juga lebih kepada pembimbing KTI gitu ya. Terus dilakukan ini seminimal mungkin uji cobanya dilakukan menggunakan 30 sampel. Jadi kalau kemarin itu uji yang kemarin ada 30 sampel itu rumusnya yang ini, terus lebih dari 30 seperti ini, kurang dari seperti ini, itu beda-beda. Tapi kalau untuk uji validitas itu rumusnya tidak banyak gitu ya. Nah, terus ke butir instrumennya ini valid jika merupakan sumbangan yang besar terhadap skor total, ini kesejajaran atau korelasinya ada atau tidak gitu ya. Nah, ukuran rumus korelasi ini menggunakan produk momen. Nah, jadi untuk menggunakan angka simpangan ini menggunakan rumus yang ini lebih simpel ya. Jadi sigma xy per akar sigma x dalam kurung kuadrat ya, dalam kurung sigma y kuadrat. Nah, itu menggunakan simpangan atau deviasi ya, atau sebaran ya. Sebaran jadi luaran ya. Terus kalau dari rumus angka kasar ini yang sering digunakan ya. Ini menggunakan Rxy sama dengan N ini jumlahnya. Nah, terus sigma xy min sigma x kali sigma y gitu per akar x sigma x kuadrat sigma y boleh sigma x kuadrat per sigma x kuadrat dalam kurung ya, kurung kurawal n
sigma Y kuadrat per sigma Y kuadrat. Ya. Nah, ini penafsiran harga koefisiennya ini membandingkan harga RXY dengan titik kritik harga kritik butirnya ini instrumennya kurang lebih 0,3. Jadi valid RXY ya, ini lebih dari sama dengan 0,3. Nah, terus validitas eksternal ini atau kesejajaran ini diuji dengan membandingkan untuk cari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta empiris di lapangan. Misalnya ukuran kinerja pegawai dibandingkan instrumen yang ditemukan pada kinerja di lapangan. Ya. Terus validitas prediksi. Nah, prediksi ini tes masuk perguruan tinggi. Contohnya rumus korelasi hasil ukur dengan kriteria atau teknik korelasi product of moment. Nah, misalnya ini kita membuat sebuah kuesioner, ini adalah sasaran tembak seperti pada gambar berikut. Ini anggaplah bahwa pusat sasaran tembak itu adalah target yang akan kita ukur. Ya. Jadi jawaban tiap responden yang ditanya untuk kuesioner ini adalah pada penembak pada sasarannya, gitu ya. Jadi yang paling tengah. Ya. Nah, jika pertanyaannya baik, maka respondennya ini akan menjawab baik pula. Maka kita sudah menembak tepat pada sasarannya. Ya. Nah, jadi jika tidak demikian, maka tembakan kita itu meleset. Jadi makin banyak responden yang menjawab salah ya, karena pertanyaan yang tidak jelas atau bias ya, ini maka sasaran ini kita semakin jauh. Jadi buatlah kuesioner yang memang ada korelasinya, ada hubungannya. Jadi sesuai dengan yang memang mudah dimengerti intinya ya, mudah dimengerti oleh responden ya. Nah, selain itu memang hal-hal yang lain adanya mereka itu mengerti atau tidak ya, atau mengerti atau tidak maksud di sini benar atau salah ketika menjawabnya ya. Nah, yang pertama ini menembak sasaran secara koefisien tetapi jauh dari sasaran sebenarnya. Jadi hal ini bisa disebut dengan sistematis pengukur pendapat responden dengan nilai yang salah. Jadi untuk semua responden ini bisa disebut dengan reliable tetapi tidak valid. Jadi konsistennya tetapi salah sasaran ya. Konsisten sih konsisten tapi semuanya salah dalam menjawab. Jadi ada kemungkinan mungkin ketika menggunakan soalnya kurang valid, kurang sesuai ya. Atau pengertiannya itu tidak apa ya, tidak kurang begitu mengerti ya, kurang begitu mengerti atau tidak sesuai. Intinya ketika kita membuat sebuah soal atau ketika mungkin soalnya betul tapi pengertian atau pemahaman dianya kurang, maka mungkin bisa disebut sebagai hal yang salah. Tapi kalau kejadiannya seperti ini salah semua, ya ada kemungkinan mungkin kita salah membuat soalnya, ya, salah membuat soalnya. Kalau ada kejadian seperti ini, jadi semua orang menganggap yang ditunjukkan untuk soal kita harusnya tentang si A. Ternyata yang ditanyakan itu atau yang mereka anggap itu tentang si B gitu ya. Nah, terus keduanya menembak secara acak. Ini merata dari segala tempat. Jadi kadang-kadang tembakannya kena sasaran tetapi secara rata-rata diperoleh jawaban yang benar secara kelompok gitu ya. Tetapi tidak terlalu baik untuk individu. Nah, jadi dalam hal ini kita memperoleh estimasi yang benar secara kelompok tetapi tidak konsisten ya. Jadi sekarang ini lebih jelasnya reliabilitasnya berkaitan dengan langsung dengan validitas apa yang diukur. Ya. Jadi ketika ditujukan ini ada yang mengerti, ada yang tidak. Jadi beda-beda ya pemahaman mereka itu. Ya. Nah, terus ada reliabilitas ketiga. Ini tembakan ini menyebar hampir sama seperti tadi. Konsistennya menyimpang dari sasaran, tidak reliable dan tidak valid. Nah ini kalau seperti ini juga sama. Ya. Tidak valid. Nah yang bagus ini seperti ini. Yang terakhir ini menunjukkan penembakan secara sasaran. Jadi bisa disebutkan mungkin pertanyaannya sesuai atau pemahaman mereka mengenai pertanyaan atau keilmuan mereka ketika menjawab sebuah pertanyaan atau sebuah soal di dalam mata kuliah itu mereka benar-benar mengerti gitu ya. Atau memang mereka itu sesuai ya, sesuai yang kita harapkan di sana ya, atau reliable atau valid di sini. Nah, jadi uji validitas itu adalah uji tentang kemampuan suatu kuesioner sehingga benar-benar dapat mengukur apa yang
ingin diukur ya. Jadi contoh kasus ini di atas yang ingin diukur itu adalah kepuasan upah. Jadi apakah kuesioner itu valid atau sah ya untuk mengukur kepuasan upah gitu ya. Nah, cara menguji validitas item pertanyaan ini adalah dengan membuat korelasi skor pada item itu ya, yang diuji dengan skor total. Nah, jadi validitas tes ini kegunaannya yang pertama ini untuk daya ketepatan mengukur. Nah, dari segi tes juga untuk suatu totalitas. Bisa juga dari segi item tesnya itu betul atau tidaknya. Nah, dari segi tes ini dibagi dua. Jadi dibagi menjadi logika dan empirik. Jadi kalau dari segi tesnya itu logis atau tidak, ya masuk akal atau tidak. Kalau secara empiriknya itu bukti di lapangan itu menunjukkan hal yang sesuai atau tidak pengalamannya gitu ya. Nah, sedangkan logika ya mungkin sudah tidak asing ya kata-kata logika itu. Jadi tes hasil belajar ini memang dengan tepatnya telah mengukur apa yang harus diukur. Nah, secara logika ini yang tadi disebutkan ada isi dan ada konstruksi gitu ya. Nah, isi ini menguji apa yang dites atau representatif untuk tidak ya, representatif atau tidak, ya atau tidak, atau untuk sampelnya, atau untuk populasinya, atau untuk penelitiannya gitu ya. Jadi secara isinya itu kesesuaian di sini ya. Nah, untuk konstruksi ini diteliti dari segi susunan atau rekaan atau aspek kognitif atau afektif atau bisa juga psikomotor. Jadi lebih kepada pengalaman yang tadi disebutkan. Nah, terus empirik ini didasarkan pada pengalaman yang di lapangan. Contohnya, ramalan suatu kondisi menunjukkan berapa jauh sebuah tes telah dapat secara tepat menunjukkan kemampuannya ya, untuk meramalkan apa yang bakal terjadi ya, pada masa mendatang. Contohnya, penerimaan mahasiswa baru. Nah, jadi, penerimaan mahasiswa baru itu kira-kira dalam ramalan itu banyak atau sedikit, ya, bagus atau tidak. Nah, kalau secara perbandingan, itu bisa juga tes tersebut dalam kurun waktu yang sama dengan tepat atau telah mampu menunjukkan adanya hubungan ke arah antara tes yang pertama dan kedua atau validitas sekarang dan pengalaman ya. Nah, cara mengetahui validitas atau alat ukur ini menggunakan mengetahui kesejajaran adalah teknik korelasi produk opponent yang ditemukan oleh Pearson gitu ya. Jadi rumus korelasi produk opponent ini dibagi dua, ada produk opponent simpangan, ada produk opponent angka kasar ya. Nah, kalau simpangan ini lebih sederhana untuk rumusnya gitu ya. Ini cuma sigma xy per akar sigma x kuadrat kali sigma y kuadrat. Itu untuk simpangan ya. Nah, kalau simpangan atau bias gitu ya. Nah, kalau untuk angka kasarnya ini Rxy sama dengan yang tadi disebutkan ada yang tadi dibahas ada n sigma xy per atau kurangi sigma x kali sigma y dibagi akar n ini adalah jumlahnya gitu ya. Terus sigma x kuadrat dikurangi sigma x kuadrat terus dikali sigma y kuadrat dikurangi sigma y kuadrat gitu ya, dalam kurung. Nah, jadi bila dilihat dari kedua perhitungan di atas ini dapat dibedakan 0,03 yang tadi ya. Jadi lebih besar pada simpangan wajar karena ada pembulatan. Jadi koefisien korelasi pada ini sebagai berikut. Jadi antara 0,800 ini sampai dengan 1 ini bisa disebut kalau perhitungannya itu valid atau sangat tinggi ya. Nah, terus kalau 0,600 sampai 0,800 ini tinggi. Kalau 0,400 sampai 0,600 itu cukup. Kalau 0,200 sampai 0,400 rendah. Kalau 0 sampai 0,200 itu sangat rendah. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Jadi contoh ada korelasinya, korelasi atau kehubungannya. Jadi ada bisa disebut dengan korelasi positif dan korelasi negatif. Nah, jadi yang positif itu menunjukkan adanya hubungan sejajar antara dua hal. Yang pertama, contoh nilai IPA dan matematika. Ya, nilai IPA-nya ada 2, 3, 5, 7, 4, 3, 2. Matematikanya 4, 5, 6, 8, 5, 4, 3. Nah, kondisi nilai sejajar seperti IPA karena naik turun nilai IPA, matematika juga ikut naik turun pada nilai IPA. Gitu ya.
Jadi itu disesuaikan. Jadi kalau ada si urutan 1, 2, 3 sampai sekian itu sama gitu ya, naik turunnya. Nah, tapi berbeda lagi dan korelasi negatif. Ini menunjukkan adanya hubungan kebalikan antara dua hal. Jadi contohnya nilai bahasa Indonesia dengan nilai matematika, karena ini adalah nilai antara eksak dan bukan eksak. Nah, bahasa Indonesia itu 5, 6, 8, 4, 3, 2. Nah, tapi kalau di sini di matematika 8, 7, 5, 1, 2, 3. Jadi naik turunnya itu tidak terlalu signifikan ya. Nah, koefisien korelasinya terhadap antara minus 1,00 sampai plus 1,00 dengan dalam perhitungan ini dilakukan pada pembulatan angka yang didapatkan pada 1,00. Nah, pertama penafsiran harga koefisien. Nah, penafsiran harga koefisien korelasi dengan melihatkan harga R yang diinterpretasikan misalnya korelasi cukup tinggi atau cukup atau sebagainya. Nah, dengan berkonsultasi ke tabel harga kritik R produk momen sehingga dapat diketahui signifikan tidaknya korelasi tersebut. Nah, jika harga R kecil dari harga kritik tabel, maka korelasi tersebut tidak signifikan. Begitu juga arti yang sebaliknya. Ini agak freeze ya kameranya. Nah, contohnya kita akan membahas ini. Nah, ini ada tabel analisa untuk perhitungan validitas item. Ini contoh butir soal, ada soal 1 sampai 10. Nah, terus si nama siswanya ada 1 sampai 8 jumlah siswanya, ada Ina, Ita sampai Azril gitu ya. Sedangkan 1 dan 0 itu adalah pertanyaan benar dan salah ya. Yang menjawabnya benar dan menjawabnya salah gitu ya. Sedangkan untuk ada total score di sini, ada total score, Ina itu total skornya 8, Ita itu total skornya 5 gitu yang mendapatkan nilai dari sebuah nilai mata kuliah ini gitu ya. IPA itu 4, terus Nira itu 5, sampai Azril itu 8. Nah, lalu cara perhitungannya untuk menghitung validitas nomor 6, item nomor 6, maka dibuatkan terlebih dahulu tabel persiapan sebagai berikut. Nah, nomor 6 itu berarti siapa yang tadi nomor 6, validitas nomor 6 yang ini. Nah, nomor 6, hitung soal nomor 6. Nah, maka X-nya itu adalah skor item nomor 6. Sedangkan Y itu adalah total. Jadi diambil X yang ini, Y-nya skor total. Nah, N itu adalah jumlah siswanya. Nah, terus X skor itemnya, skor item maksud di sini total, dijumlahkan total di sini. Berarti yang tadi dilihatkan ya, ada 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 6 ya. Nah, terus Y total ya. Y total itu ada totalnya total gitu ya. Jadi sigmanya ini sama dengan X total itu sama dengan 6 ini, terus X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat di 6 kan dulu karena belum dikuadratkan nanti. Terus ada sigma X kuadrat ini 36 di dalam kurung, jadi 6 kali 6 36. Terus sigma XY, ya, XY itu adalah X dikali Y ya. Jadi 6 dikali 46 ya. Nah, betul begitu sigma XY, sigma XY ya. Nah, ini 37 ya. Terus ini ada nanti kalau seandainya bagusnya sih dibuat tabel gitu ya. Dibuat tabel ada XY, ada di sini berapa 8 gitu. Terus di sini 0, di sini berapa 3, di sini 5 gitu ya. 1 kali 6 6, ini 0, ini berapa 7, ini 8. Nah, nanti hasilnya ini adalah XY-nya. XY kan jumlahkan. Nah, jumlahnya 37 ya. Harusnya memang dibuat tabel logika ya di sini. Nah, cuman hasilnya mungkin seperti itu. Tidak beda jauh dengan logika matematika. Nah, Y-nya itu total yang ini. Cuman totalnya ditotalkan ya. Jadi 46, sedangkan Y kuadrat itu dikuadratkan, 46 dikuadratkan ya, seperti itu. Jadi X-nya itu bukan X dikali Y ya. Jadi hasil ini bukan kali hasil ini, bukan. Tapi tabelnya harus ada tabel di sini juga gitu ya. Dari hasil ini kalikan lalu totalkan ya. Nah,
Jadi kita masukkan ke dalam rumus produk of moment, rumus angka kasarnya yang tadi disebutkan. Jadi n-nya itu tinggal dimasukkan saja, n di sini ada 8, terus 37 xy-nya yang tadi 37, terus ini ada 6, 6 ini adalah butir soalnya. Maaf. Ya, 6, terus ada xy ini adalah 46, y-nya 46, terus ini ada n-nya masih 8. Terus ini x kuadrat ada 6 dikurangi sigma x kuadrat masih 6. Terus di sini ada sigma xy kuadrat. Nah, ini 288. 288 di sini masih ada 6. Terus dikurangi sigma y kuadrat 46. Maka tinggal dijumlahkan saja gitu ya. 8 dikali 37 ya. Terus dikurangi 6 kali 46, hasilnya seperti ini. Yang ini 8 kali 6 48 dikurangi 6 kuadrat sama dengan 36. Nah, terus 8 kali 288 sama dengan 2304 dikurangi 46 kuadrat sama dengan 2116 ya. Diakarkan 20 ya. 20 per 2256 diperinci lagi, berarti 20 per 47,47 sama dengan 20 dibagi 47,497 sama dengan 0,421. Nah, 0,421 itu tempatnya di mana? Jadi koefisien validitas nomor 6 ini. Nah, nomor 6 masuk di nomor 6 soal gitu ya. Nah, validitasnya apakah sesuai atau tidak jawabannya gitu ya. Nah, valid atau tidak, sesuai atau tidak. Efisien ini tersebut pada kurang meyakinkan atau tidak meyakinkan ya. Jadi keyakinan itu tidak kurang tinggi ya. Karena hasilnya 0,421 ini masuknya di sini. Jadi dicukup ya antara 0,400 sampai 0,600. Jadi tidak tinggi, tidak sampai 600 sampai 800 ya. Jadi IVA memiliki skor totalnya itu adalah 4 ya. Sedangkan ITA nira itu 5 gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi kurang meyakinkan atau kurang valid. Nah, baik, itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.